Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17 4B02 dari BSI Fatmawati. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Mobile Commerce yang bertemakan instalasi aplikasi Android dan komponen Android. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Saya Septian Bayi Pratama, dan ada teman saya Alvinda Famirtauluda, ada Iko Zulhimam, dan ada Reza Pahlevi. Sejarah singkat Android. Jadi sejarah Android dimulai pada tahun 2003, ketika sebuah perusahaan teknologi Amerika, Android Inc., membuat proyek pengembangan sistem operasi untuk kamera digital. Pada 2004, proyek tersebut beralih tujuan menjadi pengembangan sistem operasi untuk telepon pintar. Android Inc. kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Pada 5 November 2007, Google mendirikan Open Handset Alliance. Android resmi meluncurkan handphone pertamanya, yakni T-Mobile G1 pada 22 Oktober 2008. Sejak saat itu, eksistensi Android di dunia teknologi semakin meningkat. Pada tahun 2012, Android melampaui iOS sebagai sistem operasi paling populer untuk perangkat seluler. Selanjutnya ada perkembangan Android. Hingga tahun 2022, Android telah meluncurkan 20 versi sistem operasinya. Di antaranya ada Android 1.0 hingga Android 13, di mana di antaranya ada Alpha, Beta, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nugget, Oreo, Pie, Android Key, Red Velvet Cake, Snow Cone, dan Tiramisu. Selanjutnya ada instalasi aplikasi, di mana biasanya untuk operasi Android kita menggunakan untuk menginstal aplikasi yaitu di Play Store, di mana Play Store di sini adalah dikembangkan oleh Google. Ini berfungsi sebagai toko aplikasi resmi untuk sistem operasi Android yang mungkin akan pengguna untuk menelusuri atau mengunduh aplikasi. Ya, selanjutnya komponen aplikasi Android. Yang pertama, Activity. Activity adalah sebuah pintu atau akses awal antara aplikasi dengan pengguna. Yang kedua, Broadcast Record, untuk mendengarkan dan merespon peristiwa antara pesan yang dikirim oleh sistem Android atau aplikasi lain. Yang ketiga, Server, komponen yang digunakan untuk menjalankan tugas latar belakang atau background text di luar aktiviti utama aplikasi. Yang keempat, Content Provider, salah satu komponen utama dalam sistem Android yang memungkinkan berbagi dan mengakses data antara aplikasi. Yang kelima, Intent, salah satu mekanisme utama untuk mengaktifkan dan mengkomunikasikan antara komponen dalam aplikasi. Berikut ada perbandingan dari Android dan iOS. Yang pertama dari pengaturan default aplikasi Android. Pengguna Android memiliki fleksibilitas tinggi dalam memilih aplikasi default untuk berbagai fungsi seperti browser, email, dan pesan teks. Misalnya, Anda bisa mengatur Google Chrome sebagai browser default atau mengganti dengan Firefox atau lainnya sesuai keinginan. Yang kedua ada ruang penyimpanan gratis dari akun Google. Setiap akun Google menyediakan ruang penyimpanan gratis sebesar 15 GB di Google Drive yang mencakup Gmail, Google Photo, dan Google Drive itu sendiri. Selain itu, Google Photo menawarkan penyimpanan foto berkualitas tinggi yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga ada Android bersifat open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Ini memungkinkan berbagai produsen perangkat untuk menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini juga memungkinkan komunitas pengembang untuk membuat ROM, custom, dan berbagai modifikasi lainnya. Berikutnya ada keamanan dan privasi data yang kuat dari iOS. Apple dikenal dengan komitmennya terhadap privasi dan keamanan data pengguna.
Fitur seperti ini encrypt end-to-end untuk iMessage dan FaceTime, kontrol privasi yang ketat dan reguler update keamanan menjadikan iOS salah satu sistem operasi paling aman. Berikutnya ada jauh dari ancaman malware dan virus. Struktur closed source dan kontrol ketat Apple atas aplikasi Store membuat iOS relatif lebih aman dari ancaman malware dan virus. Aplikasi harus melewati proses peninjauan yang ketat sebelum tersedia di Apple Store, mengurangi risiko aplikasi yang berbahaya. Berikutnya ada terintegrasi dengan produk Apple lainnya. Ekosistem Apple menawarkan integritas yang sangat erat antara perangkat keras dan perangkat lunak. Fitur seperti handoff, continuity, airdrop, dan universal clipboard memungkinkan pengalaman yang mulus antara iPhone, iPad, macOS, Apple Watch, dan Apple TV. iCloud juga menyediakan sinkronisasi yang konsisten di seluruh perangkat Apple. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.